بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب. استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا رب به بلغ مقاصدنا واغفر. أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya, halaman 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabit tayammumi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayammum ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Masuk kita kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang adab tayammum. Kemarin sudah selesai bagaimana adab ketika kita mandi hadas. Yang penting rukunnya harus terpenuhi, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua terkena seluruh anggota badan kita dengan air. Ya, dari ujung rambut atas kepala terus sampai bawah kaki kita, daripada badan kita itu wajib terkena air. Kita lanjutkan. Faslun fi adabit tayammumi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayammum. Ada di kita yang udah pernah tayammum? Ada? Karena apa biasanya? Sakit ya? Iya. Sakit apa yang nggak boleh? Kena apa, air? Sakit apa biasa ke dokter? Yang dokter bilang apa biasa itu? Cacar ya? Iya. Kata dokter, kalau memang kena air makin parah.
penyakit itu ya, maka boleh diganti dengan tayamum. Maka jikalau lemah engkau tidak mampu daripada memakai air karena ketiadaan air, kemudian setelah daripada engkau tuntut, engkau cari akan dia. Ini sebab tayamum. Yang pertama, bahwa di sisi kita tidak ada air. Setelah kita keliling mencari air. Nah, berapa jaraknya? Ulama mengatakan setengah farsah. Setengah farsah itu kalau dihitung di negara kita kurang lebih 2,5 kilo. Dari sini kemana? 2,5 kilo nih dari kita kemana ini? Pesing Grogol kali ya. Ya taruh dah di sana dah Pesing Grogol. Jadi kita dianggap memperbolehkan menggunakan tayamum dengan debu ketika kita mencari di sekeliling kita itu tidak ada air. Batas mencari jaraknya itu berapa? Kata ulama setengah parsah, 2,5 kilo. Taruh ada Pesing atau di Grogol. Lebih dari 2,5 kilo kita tidak diwajibkan mencari apakah ada air atau tidak. Ya kita sih alhamdulillah ya, Jakarta alhamdulillah gitu air. Nggak kayak di daerah-daerah kalau lagi musim panas, musim kering itu benar-benar nggak ada air mereka. Ya, satu tuh tidak ada air dan kita mencari sudah sejauh kurang lebih setengah parsah, 2,5 kilo. Atau sebab yang kedua, karena suatu yang menegahkan, suatu yang mencegahkan daripada sampai air kepadanya daripada binatang buas. Nah, di sana ada air, tapi ukurannya di nyawa melayang nih kalau kita ke sana. Apa sebabnya? Karena di depan kita ada binatang buas. Maka saat itu boleh kita tayamum sekalipun di depan kita ada air. Cuman kita harus melewati binatang buas itu dulu. Ya apa macan, apa singa begitu. Ya kalau kita mau ke sana nih ukurannya nyawa kita taruhannya. Maka saat itu boleh bagi kita tayamum. Atau ada orang yang berkehendak habas. Habas artinya menahan, menawan akan dirimu. Atau ada air, cuman kita harus melewati orang yang kira-kira kalau kita ke sana kita bakalan ditangkap sama dia itu, bakalan diculik, bakalan dihabas, bakalan ditahan kita. Saat itu kita juga boleh tayamum. Nah, jadi sebab tayamum itu banyak ya, bukan hanya kita sakit aja. Yang kata dokter Bapak nggak boleh kena air. Bisa jadi kita boleh tayamum karena memang di sekitar kita ada air, tidak ada air. Dan kita udah mencari kemana-mana kurang lebih 2,5 kilo. Gak ada air saat itu boleh tayamum. Atau di depan kita ada air. Cuman ukurannya nih kita harus berhadapan dulu dengan binatang buas atau kita berhadapan dengan orang-orang yang ingin menahan diri kita. Sekalipun ada air, tapi hukumnya boleh bagi kita untuk tayamum. Atau ada air hadir atau kita punya air tetapi berkehendak kepadanya karena dahagamu, hausmu atau dahaga taulanmu atau dahaga temanmu. Kita punya air sebotol. Kalau kita wudhu pakai air itu, ini ukurannya kita nggak minum nih. Atau kita punya air sebotol. Kalau kita wudhu pakai air itu, ukurannya teman kita juga kehausan. Saat itu boleh bagi kita untuk tayamum. Ya, ini kemana-mana nih umpama nih, udah nggak nemu air. Ada tuh yang sebotol tanggung berapa liter, berapa mili tuh? Ah, 600. Iya, yang lebih gedenya lagi 1.500 ya. Iya, ada air segitu doang itu sebotol gede doang. Kalau kita pakai buat wudhu, ini ukurannya kita kagak bakalan ketemu air lagi, bisa nggak minum. Atau juga bisa nggak minum teman kita. Maka saat itu boleh bagi kita untuk tayamum. Itu air pakai aja buat minum. Jangan pakai buat berwudu. Karena kita ada air dan satu-satunya air itu adalah buat kita minum. Atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu padahal tiada dijual akan dia melainkan kecuali lebih daripada harga yang beradat
pada waktu itu. Nah, ada air, tapi itu punya orang. Kita tidak boleh memakai air itu kecuali dia jual dan jualnya tuh di harga yang tidak wajar. Biasanya tadi yang 600 mili berapa itu harga? 2.000 ya, taruh dah 5.000 dah umpama ya. Dijual sama dia tuh air 100.000. Nah, itu kan gak wajar, gak sesuai adat. Maka saat itu boleh kita tayamum. Begitu kita di depan ketemu orang, nah, kita mau minta air dia nggak dikasih. Dia akan ngasih kalau dia jual air itu kepada kita, cuman jual harganya mahal. Berapa itu air 1.500 mili? Di kita umpama 10.000, dia jual 100.000, nggak wajar. Maka saat itu boleh kita tayamum. Sekalipun di depan kita ada air, tapi air itu dijual dengan harga yang tidak wajar. Atau pada tempat itu, atau bagimu luka, ya luka, atau bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu itu. Nah, atau ada air, cuman kita lagi kena penyakit nih, yang kalau kata dokter ini bahaya Bapak kalau pakai air, bisa tambah bahaya penyakit Bapak. Penyakit apa tadi itu? Cacar. Ya, saat itu boleh tayamum. Sekalipun air di rumah kita banyak. Ya, tapi dalam kitab-kitab yang besar mengatakan tentunya itu menurut penyakit yang dikatakan oleh dokter. Dokternya juga dokter ahli. Yang kata dokter ahli, Bapak nggak boleh nih, lagi penyakit begini nih. Jangan pakai air. Maka kita pegang omongan dia. Ya, tapi kalau memang apa namanya menurut kita, kata kita bukan kata dokter umpama, maka tetap diperintah untuk berwudu. Maka patokannya dokter, omongan dokter. Kata dokter nih Bapak kalau kena air bahaya nih penyakitnya. Maka saat itu kita boleh tayamum. Atau takut binasa suatu daripada anggotamu. Nah itu bisa jadi karena takut akan penyakit itu atau kita malah tambah bahaya anggota tubuh kita. Saat itu bagi kita tayamum. Nah itulah sebab-sebab orang diperbolehkan tayamum. Yang pertama, kita memang tidak ada air. Udah kesono kemari nyari gak ada air. Ukurannya tadi setengah parsah. Dihitung dalam negara kita kurang lebih 2,5 kilometer. Kesono kemari kita cari udah gak ada. Maka saat itu boleh kita tayamum. Lebih dari 2,5 kilo tidak perlu mencari lagi. Atau ada air. Cuman ukurannya nih nyawa kita bisa hilang. Kita harus ketemu berhadapan dulu dengan binatang buas atau kita bertemu dengan orang-orang yang ingin menangkap kita, menahan kita. Saat itu kita tidak wajib untuk berwudu dengan menggunakan air. Atau bisa juga ada air, cuman itu air buat kita minum, boleh tayamum. Ada air cuman milik orang, kita boleh dikasih sama dia dengan syarat kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Saat itu boleh tayamum. Atau kita kena penyakit yang kalau kena air makin parah. Saat itu boleh tayamum. Nah, kalau orang di kondisi seperti itu, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Biasanya di kita apa nih? Penyakit doang ya? Ya di luar itu ada gak? Yang lagi nggak ada air, atau umpama lagi musafir kemana-mana nggak ada air, nggak ada ya, kita mah ada terus kan ya, ya alhamdulillah. Iya, sampai luber-luber sumur juga ya. Iya, ya apa namanya, alhamdulillah kita mah Jakarta, andai kata kering banget juga nggak terlalu kering-kering kayak di daerah begitu ya, sumur juga masih ada airnya. Nah, maka hendaklah ketika itu bahwa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Nah, kapan kita tayamumnya? Tayamumnya adalah ketika sudah mulai masuk waktu sholat. Jadi umpama nih, kita emang nggak ada air, atau kita lagi kena penyakit yang nggak boleh kena air. Kita mau sembahyang zuhur jam 12, nggak boleh kita dari jam 9 udah tayamum. Tayamumnya kapan? Ketika kita sudah masuk waktu sholat. Ya, itu syarat tayamum. Jadi kalau mau tayamum, jangan sembahyang zuhur jam 12. Jangan jam 9 udah tayamum. Tayamumnya nanti ketika dia sudah masuk waktu. Karena bisa saja ketika dia tayamum jam 9 ternyata hujan, ada air. Atau bisa saja begitu jam 9 ternyata penyakitnya baik, sembuh. Makanya jangan tayamum di luar waktu. Tapi begitu masuk waktu, baru dia tayamum. Maka setelah itu udah masuk waktu sholat, maka engkau sengaja
engkau sengaja debu, engkau cari debu yang suci lagi tiada bercampur dengan sesuatu. Nah itu harus pakai debu. Debunya juga debu yang suci. Ya, nah di mana ya di sekitaran kita ini ada debu mulu nih. Makanya ada orang yang apa namanya tayamum di tembok tuh. Ada nggak biasanya itu di tembok tayamum ya? Iya begitu. Sampai kata ulama segala sesuatu yang di atas tanah adalah tanah, segala yang di atas debu dia adalah debu. Makanya ada gitu di kita kalau naik kereta tayamumnya pakai apa tuh? Kursi pesawat ya. Kursi kereta atau dia naik pesawat begitu tayamumnya pakai kursi pesawat kan begitu. Sampai kata guru saya andai kata kita punya teman, teman kita wajahnya berdebu itu boleh tayamum minjem muka dia buat debu gitu boleh. Iya, sini saya minjem muka kamu buat apa? Buat tayamum boleh kata guru saya. Ya, lalu madep sono madep belakang mau ngapain mau tayamum pakai punggung dia begitu boleh. Iya, begitu itu boleh ya. Jadi segala sesuatu yang di atas debu adalah debu, segala sesuatu yang di atas tanah adalah tanah. Yang penting itu tanah itu debu, debunya suci dan juga tidak bercampur dengan najis dengan sesuatu. Ya. Ah, kenapa tuh? Boleh begitu, iya. Boleh. Iya. Ya. Jadi memang Syafi'i mengatakan harus dengan debu. Selain mazhab itu nggak apa-apa dengan sesuatu apapun. Iya, apa misalkan dengan apa tuh batu di apa namanya diparut begitu ya. Ini mazhab lain kita bahas mazhab lain boleh-boleh saja. Iya. Bahkan ada ulama yang membolehkan tayamum pakai salju. Ya, tayamum pakai salju. Bagaimana hukumnya mazhab lain boleh, Syafi'i nggak boleh, harus dengan debu ini, debu yang suci. Ya, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, cara tayamum engkau tepuk atasnya dua tapak tanganmu. Nah, tepuk dah tuh. Ya, begini nih umpama begitu ya, begitu. Maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali. Nah, habis kita tepuk sekali itu ke apa debu tadi, kemudian kita langsung menuju muka. Nggak ada yang namanya kumur-kumur masukin debu ke hidung. Nggak ada itu. Jadi rukunnya cuma dua. Satu niat, kedua basuh muka, ketiga tangan. Udah selesai itu mata yang ya. Nggak ada yang namanya kumur-kumur pakai debu, masukin apa namanya debu ke dalam hidung, nggak ada. Kita tepuk sekali, habis itu langsung kita menuju muka kita. Seperti biasa tuh. Apa tadi batas tumbuh rambutnya itu seperti biasa wajib kena ya. Yang kemarin. Dan niatkan olehmu ketika itu, begitu kita basuh muka, mengharuskan sembahyang seperti engkau kata niatnya nawaitut tayammuma listibahatis salatil fardi. Sahjaku saya niat tayammum karena mengharuskan sembahyang fardu. Niatnya begitu. Jangan nawaitu rofal hadasil asgor. Karena tayamum pengganti daripada wudhu. Maka niatnya nawaitu tayamum listibahatis salatil fardi. Atau dia mau niat nawaitu tayamum aja juga boleh. Atau dia mau niat nawaitu tayamum listibahatis sholah juga boleh. Ya, jadi niatnya jangan nawaitu rafal hadasil asgor atau nawaitul wudu, tapi niatnya begitu dia tepuk tangannya ke debu tadi, niat nawaitu tayamum listibahatis sholatil fardi. Biasa tempat tumbuh rambut dari atas ke bawah ke samping itu wajib kena. Ya, enggak sunnah 3 kali. Dalam masalah tayamum cukup sekali, enggak sunnah 3 kali. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambutnya, sama ada jarang atau tebal. Enggak sunnah tuh. Kalau kemarin kan wudhu sunnah di salat selati. Ya, kalau dia wudhu apa namanya jenggota tebal sunnah di salat selati. Tapi kalau tayamum enggak sunnah. Udah begitu aja. Awaitu tayamum listibahatis salah. Andai kata dia jenggota tebal tuh enggak sunnah di salat selati. Beda, tidak seperti wudhu kemarin. Kemudian setelah itu, maka tanggalkan cincinmu. Nih, jangan pakai cincin. Kalau wudhu masih boleh. Wudhu pakai cincin, pakai jam boleh dengan syarat air masuk, mengena ke tangan kita. Tapi kalau tayamum, copot semua. Yang pakai cincin copot, yang pakai jam tangan copot. Sebab dia bukan air, jadi harus menyeluruh. Kan kalau dia pakai cincin, ininya nggak kena nih. Ya, atau pakai jam, ininya nggak kena nih, pergelangan tangannya. Karena ketutup sama jam. Nah, jadi kalau orang mau tayamum, lepas semua yang ada di tangan dia.
Dia pakai cincin, lepas cincinnya, dia pakai jam tangannya lepas. Jikalau ada pada tangan cincinmu itu, nah kalau dia pakai cincin, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Dia kata dia pakai cincin, pakai jam tangan, lepas semuanya. Beda kalau orang wudhu dengan air. Kalau udah dengan air, asalkan dia masuk itu nggak perlu dilepas ya. Cukup digoyang aja begitu cincinnya. Yang penting masuk itu air. Maka setelah itu, setelah dia basuh muka, maka tepuk tepuk olehmu akan tepuk tangan yang kedua ke atas debu. Nah, ini nanti jangan ditepukan yang pertama. Jadi kalau umpama kita tepukan yang pertama ini buat di muka, ntar kita buat tepukan yang kedua jangan di sini lagi nih. Ini namanya mustakmal. Jadi pindah apa tempatnya kemari kayak apa ke sana begitu. Ya. Jadi kalau kita wudhu, kalau kita tayamum, ditepukan yang pertama buat muka, katakan di sini. Ntar mau basuh tangan, tayamumnya tepuk tangannya jangan di sini lagi. Ini namanya mustakmal, sama seperti air. Kenapa? Karena ini debu yang di sini udah dipakai buat basuh muka. Jadi cari tempat lain, ini buat muka umpama. Yang kedua terpindah dah kemari dah, ini buat tangan. Jangan di sini lagi, karena ini udah mustakmal. Ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu. Renggangin bahasa kitanya tuh. Ya, renggangin. Renggangin begitu kita nepuk untuk kedua tangan kita, renggangin. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Nah, dibagi dua deh nih. Yang ini buat bagian atas, dari sini kemari buat bagian bawah. Kanan dulu sunnahnya. Bagaimana kiri boleh aja, hukumnya makruh. Jadi begitu kita mau basuh muka tadi udah selesai, nawaitu tayammum listibahatis shalah. Sekarang kita mau basuh tangan. Pindah jangan yang ini di tempat kemari umpama. Kanan dulu sunnahnya. Ini dibagi dua tapak tangannya. Dari ujung jari sampai akhir jari ini buat bagian atas. Nanti dari ujung jari sini sampai ke bawah buat bagian bawah ya. Kayak biasa dah tuh. Jadi dia bagi tuh yang ini buat bagian atas, cincin lepas dulu cincin. Terus sampai sini, sampai sikut atau lebihin boleh. Ya dia balik yang tadi bagian bawah ininya buat bagian dalam. Jangan dihabisin ke sono, belum. Kalau ini dihabisin habis sudah. Yang ini mana debunya? Ya, begitu jadi. Jadi yang kanan dulu dibagi dua jarinya, ujung jari sampai batas ini buat bagian atas, dari batas ini sampai bagian ini buat bagian bawah. Ya, terus putar. Nanti yang bagian bawah ini buat bagian dalamnya. Sampai sini. Udah stop dulu. Jangan dihabisin. Kalau dihabisin ke sana habis. Nah, pindah ke yang kiri sama. Bagian atas, bagian bawah. Ya, begitu. Terus pakai jam tangannya lepas. Kemudian sampai habis baru semuanya tangannya. Udah sembahyang. Ya, itu cara tayamum. Jadi pakai cincin lepas, jam tangan lepas. Tangan dibagi dua telapaknya. Yang atas, kemudian ini yang bagian dalamnya. Udah nggak usah niat lagi karena di awal sudah tadi ya. Gitu. Nah, jangan dihabisin, tahan sampai sini, pindah ke kiri. Kemudian ke bawah. Nah, kemudian dia kenain semua jari-jarinya. Udah selesai. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin takbir. Selesai udah. Nah, itu cara menggunakan debu ketika dia ingin tayamum. Udah sampai situ doang. Nggak ada debu diusap kepala. Nggak ada itu usap-usap kaki dengan debu, nggak ada. Rukunnya cuma dua. Satu niat, kedua basuh muka sama kedua tangan. Nah, sampai mana batasnya serta kedua sikumu sampai siku. Maka kemarin lebihin di kita tuh ya, walaupun tayamum supaya dapat gurun muhajjalinnya juga begitu. Ya dari ujung terus sampai ke sikut, balik dalamnya buat bagian bawah. Jangan dihabisin, pindahin kemari, kemudian balik lagi, kemudian dia seperti halnya dia mencuci tangan. Nah, itu cara kita untuk tayamum. Bagaimana kiri boleh aja, cuman hukumnya makruh karena sunnah mengkanankan. Ya begitu. Jadi yang kita nggak tahu apa kita berada di satu tempat yang memang sedang tidak ada air, atau kita punya penyakit yang memang kata dokter nggak boleh kena air, sholat mah tetap selama ada akal. Selama orang punya akal, punya iman, wajib sholat. Nah, akhirnya nggak ada, bagaimana? Ganti dengan tayamum. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tapak tanganmu, maka tepuk olehmu sekali lagi
hingga rata kedua tanganmu itu. Nah, kita ragu nih, perasaan kayaknya kurang pas ini, umpama kurang pas, boleh ditambahin sampai 3. Tapi nggak sunnah, sunnahnya cukup sekali aja udah. Ini mah andai kata ada keraguan-raguan, kayaknya kayak satu kayaknya mau belum kena ini, tambahin lagi. Tepuk lagi yang kedua, tepuk lagi yang ketiga. Ambil yang ganjilnya 3. Ya. Hingga rata kedua tanganmu itu. Nah, kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tanganmu itu kepada lainnya. Rapi kanan tadi ya jangan dihabisin, lanjut ke kiri. Sama yang kiri juga begitu. Nah, setelah itu engkau selat-selati akan segala selang jari-jarimu itu. Nah, kalau kiri udah selesai, boleh dari dihabisin, boleh nih. Ya, tadi kan kanan nggak sampai habis nih ya, sampai sebegini doang. Ntar yang kiri terus, nah sampai sini baru dihabisin. Kau salat-salati jarimu sebagaimana kayak layaknya kau cuci tangan begitu dengan air. Nah, setelah itu selesailah tayamum. Nah, itu begitu. Jadi ya boleh kita ajarin ke anak kita. Andai kata dia pergi ke satu tempat umpama nggak ada air atau dia kena penyakit yang kata dokter gak boleh kena air, begitu cara tayamumnya. Debunya harus suci. Yang kedua, jangan menggunakan debu yang mustakmal. Jadi kalau ini buat muka, buat tangan jangan di sini lagi, pindah kemari. Yang langsung habis itu niat nawaitu tayamum listibahatis shalah. Ambil lagi debu yang kedua, kemudian tadi tangan seperti itu jangan dihabisin, langsung pindah ke kiri, baru kemudian dihabiskan. Kalau dia ragu, ini udah sempurna atau belum, boleh ditambahkan sebanyak 3 kali. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Nah, jadi satu tayamum buat satu fardu, sekalipun gak batal. Jadi kalau umpama dia tayamum zohor, masuk waktu asar, dia nggak boleh tayamum sembahyang asar, nggak boleh tayamum dengan tayamum zohor. Berarti dia harus ambil tayamum lagi. Ya, karena satu tayamum hukumnya buat satu fardu. Ini sembahyang zohor nih, masuk zohor, kita sembahyang menggunakan tayamum. Ntar asar masuk, kita nggak boleh sembahyang dengan tayamum pada waktu zohor. Harus kita tayamum lagi, sekalipun kita tidak batal tayamumnya. Ya, jadi segala sesuatu yang batal wudhu berlaku juga buat tayamum. Umpama kita pakai tayamum kentut, batal tayamumnya. Ya, kemudian kita menyentuh kulit yang bukan mahram, batal segala macam. Jadi yang berlaku buat wudhu berlaku juga buat tayamum. Nah, jadi kalau umpamanya tadi maghrib tayamum, ntar masuk isya tayamum lagi dia. Ya, kalau orang sembahyang Jumat, khotibnya umpama nih lagi musim kemarau nih umpama, kan syarat khotib dia harus suci, khotib Jumat ya. Kalau khotibnya wudhu dengan tayamum, ya maka nanti ketika dia mau jadi imam dia harus tayamum lagi. Sebab sembahyang Jumat syarat khotib harus suci. Beda sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Ya, andai kata habis sembahyang Idul Fitri dia kentut umpama, lanjut aja udah naik khotibahnya. Ya karena nggak menjadi syarat. Beda dengan sholat Jumat. Jadi imamnya imamnya wudhunya pakai tayamum. Ya dia udah rapi, komat, dia mau jadi imam, dia harus ngambil air, ambil tayamum lagi. Sebab satu fardu buat satu tayamum begitu. Sama sembahyang 5 waktu juga begitu. Jadi sembahyang 5 waktu, satu tayamum buat satu fardu. Nah, bagaimana kalau sembahyang sunnah dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunnah? Beda kalau sembahyang sunnah. Kita duha jam 9 nih. Pakainya tayamum, bukan pakai wudhu. Boleh satu tayamum buat beberapa sunnah. Boleh. Boleh sunnah. Nanti kita mau 2 rakaat, nggak batal. Lanjutin lagi aja bangun sembahyang 2 rakaat. Nggak batal, lanjutin lagi. Jadi buat tayamum, buat satu fardu. Tapi buat sembahyang sunnah boleh berkali-kali. Gak harus habis sembahyang sunnah tayamum lagi. Mau lanjutin lagi tayamum lagi. Nggak begitu kalau sunnah. Maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang yang fardu yang kedua dari zuhur ke asar, maka engkau mulai pula tayamum yang kedua itu. Jadi tayamum baru lagi. Kita dari asar ke maghrib, asar pakai tayamum. Kita begitu masuk maghrib, tayamum lagi. Gak boleh kita tayamum dengan tayamum yang pada waktu asar. Sekalipun kita tidak batal. Ya, jadi harus tayamum. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiatnya satu jua. Nah sekarang bagaimana? Mau mandi hadas gak ada air, tetap
tayamumnya sama seperti ketika dia tayamum mau sholat. Tayamum hadas kecil. Jangan guling-gulingan di jalanan. Iya, ada yang nanya nih, banyak pertanyaan begitu nih. Bagaimana kalau dia mau mandi hadas ternyata nggak ada air, udah kemana-mana cari nggak ada. Umpama ada air cuman mahal, ya jangan guling-gulingan di atas pasir, di atas tanah begitu. Dia kenain semua tubuhnya, nggak cukup kayak dia mau wudhu aja. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ada sahabat yang begitu. Iya, yang kata kucing kali gelor seran aja. Ya, ada zaman sahabat begitu, zaman Rasul ada orang yang guling-guling. Kata Nabi, kenapa kamu begitu? Saya mau mandi hadas Rasul, cuman kagak ada air. Kata Nabi, bukan begitu caranya. Sama seperti engkau mau berwudu. Jadi ketika dia mau hadas, ya udah. Sama seperti apa namanya mau wudu aja, muka sama kedua tangan. Selesai sudah. Ntar kalau dia mau wudu, wudu lagi dengan tayamum yang baru. Jangan pakai hadas yang itu. Selesai udah, selesai udah. Ya. Ya, nah begitu tayamum ya. Saya kira ya udah bisa dah. Tinggal kita ajarin anak-anak kita aja. Tepuk, cari debu yang suci, yang bukan kena najis. Kita tepuk Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulai Bismillah. Kemudian kita basuh muka. Nawaitu tayamum listibahatis sholah. Kalau kita pakai cincin, pakai jam tangan lepas. Wah, bukan hanya sunnah, tapi bahkan wajib lepas. Cari debu yang baru. Ya, kita tadi tuh begitu caranya. Bagi dua, ya balik lagi. Jangan dihabisin ke kiri, terus ke kanan, baru di sini habisin. Salah-salah jari tangan. Ntar sunnah-sunnahnya tetap biasa. Habis itu kita baca doa. Habis tayamum nih, baca doa. Doanya kayak doa habis wudhu kemarin. Ya doa habis wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Begitu mah biasa. Ya, sama dikerjakan. Ya, kalau bisa, tayamumnya juga madhab kiblat. Kalau bisa sunnah-sunnahnya itu dikerjain. Ya, jadi kalau di rumah kita mana nih kiblatnya, udah madhab ke sono, tayamumnya begitu umpama. Ya, gitu. Itu sunnah-sunnahnya tetap dikerjakan sekalipun dia mengerjakannya dengan tayamum. Nah, hadas kecil, hadas besar, cara mengerjakannya sama. Seperti layaknya mengerjakan hadas kecil, menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Jangan guling-gulingan di tanah, jangan geloseran aja gitu kayak kucing begitu, jangan. Karena kaifiatnya, tata caranya sama. Faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Nanti pasal tentang adab keluar ke masjid. Dari rumah mau ke masjid, bagaimana adabnya. Ya, ini bukan hanya berlaku bagi masjid, bagi musola juga sama kalau bisa. Ya, ke tempat-tempat yang mulia. Jadi ntar selasa besok kita bahas adab keluar. Maksudnya dari rumah menuju masjid. Nah, ya, situ deh ya, tandain. Kalau ada yang mau diomongin, silakan. Oh, udah kedengaran enggak? Ya kedengaran udah ya. Malah ada ya. Karena ada tuh yang apa dijual-jual itu debu online. Debu online. Iya. Jadi kalau orang sakit kan agak susah dia. Sisa-sisa nyari debu. Kemana-mana bawa botol. Kirain apa isinya debu? Ada debu online itu. Iya. Iya. Itu juga orang cerita. Ya begitu saya cek iya juga ada ini debu online. Oh, iya. Kadang-kadang ada. Mm-mm. Ya boleh. Ya karena sakitnya itu. Sakitnya, hidup sakitnya. Iya. Iya boleh apa-apa. Iya. Gitu. Iya, jadi dulu. Ada dua online. Mana? Ada cerita ada. Gimana ya?
Dari rumah, iya, berangkat dari rumah gitu masjid. Iya. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Nanya, kalau kita tayamum itu apa namanya, abunya ditaruh di tempat apa gimana? Ya, ya begini. Untuk tayamum ya, tayamum kan itu artinya kalau kita menggunakan debu seperti yang di tembok-tembok kita ini ada debunya gak nih menurut pandangan mata kita? Ada, cukup udah begitu. Begitu cukup. Nah, ya andai kata dia tadi tuh umpama beli debu online, ya itu nggak usah dia guyur ke tembok, jangan. Iya, boleh aja udah dia dia apa namanya dia tuang debunya begitu di tempat itu. Tapi kalau dia apa berada di satu tempat yang kira-kira dia yakinin itu ada debunya, ya udah di situ aja jadi. Ya kayak kita nih umpama lagi kondisi nggak ada air atau kita lagi kondisi kurang sehat, nggak boleh kena air, boleh dengan debu langsung. Ya begitu. Bahkan di kereta sembari berjalan aja tuh di depan kursinya kan boleh. Ya kata guru saya, kamu punya teman, temanmu mukanya berdebu, boleh minjem buka dia tuh buat tutup tayamum boleh. Di belakang bagi dia boleh. Sebab pada kaidah sesuatu yang di atas tanah adalah tanah. Jadi kita ini tanah ini, kita berada di atas tanah, di atas bumi, sesuatu yang di atas tanah itu adalah tanah. Kecuali tadi itu yang dia beli apa tuh? Apa tadi? Botol yang isinya debu umpama. Ya kan dia nggak mungkin untuk apa namanya dia masukkan tangannya. Ya boleh saat itu dia tuang. Ya dia tuang kemudian dia pakai debu itu. Tapi debu yang dia udah pakai kan masih ada sisanya nih umpama. Jangan dia taruh lagi ke dalam. Kenapa? Sebab ini debu namanya udah mustakmal. Kalau dia pakai lagi berarti dia berwudu dengan sesuatu yang udah dipakai awalnya sama dia. Begitu. Ya jadi kalau dia mau pakai jangan dipakai lagi, udah buang aja debu itu. Ya, sebab kalau dia terpakai, dia taruh lagi ke dalam botol itu, maka sisanya bercampur dengan yang mustakmal tadi. Dikhawatirkan seperti itu. Ya, begitu. Dah. Jadi mau debu itu kalau dia berada di satu tempat, silakan debu langsung di tempat itu tanpa harus dituang. Tapi kalau dia umpama beli debu yang tadi di botol, ya tuang saja, kemudian nanti sisanya jangan dituang lagi ke dalam botol itu. Sebab bercampur sesuatu yang mustakmal dengan yang tidak mustakmal. Gitu, ya. Tahu itu berapa harganya itu? Ya, cuma orang ngasih tahu begitu saya cek iya juga ada debu juga debu online. Iya. Iya. Jadi sekarang kalau orang sakit di rumah sakit, ya kan dia jalan kadang-kadang suka jauh juga tuh. Ya, dia jalan jauh yang namanya kondisinya udah parah dah. Atau dia kena penyakit yang nggak boleh kena air. Ya udah, itu aja debunya udah jadi. Ya, begitu, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat. Ya, hmm. Iya belum diniatkan. Ya, andai kata dianggap kita niatkan nawaitu tayamum ya udah jadi apa namanya tadi jadi mustakmal. Kita kan meratakan doang begitu. Iya belum mustakmal. Belum mustakmal ya. Sama halnya seperti kita apa namanya mau wudhu kalau cuman megang-megang doang gak jadi mustakmal dia. Iya, kalau kita udah niatin nawaitu rafa'al hadasil asghar itu ketika kita bersentuhan apalagi air itu kurang dari 20 udah mustakmal dia. Begitu ya. Belum mustakmal. Sebab belum diniatin ya begitu. Iya. Ini kalau di pesawat orang pergi haji umroh berapa jam biasanya tuh? 9 jam ya? Ya 9 jam umpama. Kita kan kalau wudhu di toiletnya diomelin juga kadang-kadang mau pramugari. Bisa koslet pak katanya nih. Ya kesentuh air karena air kabelnya. Maka saat itu udah boleh kita tayamu dengan ada yang di depan kita itu. Dengan pesawat kita ataupun dengan apa namanya bangku pesawat kita boleh. Ntar sholatnya kiblatnya madep mana ya madep mana aja udah nggak ketahuan di mana arah kiblatnya yang boleh sembahyang saat itu. Nah itu tata cara apa penggunaan tayamum dengan menggunakan debu begitu ya begitu. Hah? Ya pramugarinya mau batal. Iya jangan pramugarinya mah. Kita mau pramugarinya jangan. Iya jangan pramugarinya. Iya kita ngomong mbak madam sono masih mau tayamum jangan nggak boleh itu. Nah, ya Ustaz. Ini satu lagi. Itu apa namanya?
kalau tayamum kita yakin abunya, debunya itu merata di tangan kita, itu gimana? Kan apa memang buat syarat aja Ustadz? Tayamumnya itu. Bukan syarat, saya yakin kita aja. Ya saya yakin kita. Kalau kita yakin karena yakin udah. Seperti halnya kita wudhu. Jadi bukannya syarat gini, enggak. Bahkan itu jadi rukun kan. Ya jadi saya yakin kita aja udah. Kalau kita udah yakin cukup dengan 3 itu, saya yakin kita, maka yakin. Maka yang namanya ragu-ragu itu buang, kata Nabi. Ya, al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Jadi kalau dia udah yakin, ragu-ragunya hilang sudah. Ya, nggak jadi patokan, kayaknya masih ragu. Nah itu kemarin mainannya was-was setan itu. Ya, ini ukurannya ragu apa enggak nih, nggak selesai-selesai. Jadi keyakinan bisa mengalahkan keraguan, dan keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Yang namanya keraguan-raguan buang, kata Nabi. Begitu. Jadi ketika kita udah satu kali kita yakin, udah cukup. Atau kita mau tambah lagi nih, kurang 3, udah cukup. Ya 5, 7 ke sono dihukumi makan makruh aja, kalau bisa jangan. Ya karena ya itu kita udah mulai was-was namanya. Jadi cukup sekali dalam urusan tayamum. Kalau dia mau lebihin 3, lebih dari 3 tidak dianjurkan. Beda dengan wudhu, disunahkan 3. Satunya wajib, 3-nya sunnah. Sunnahnya dapat, wajibnya dapat. Gitu ya. Jadi yakin tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Andai kata dia mau 3 kali, jangan yang di tempat yang pertama nih. Ya dia harus di tempat yang kedua buat basuhan mukanya. Ntar mau yang ketiga di tempat yang ketiga. Jangan basuhan pertama, kedua, dan ketiga buat muka di situ-situ aja. Berarti kan mustamal juga itu. Iya, pindah tempatnya ya. Kedua, ketiga. Ntar buat tangan jangan di sini lagi. Sama juga, pindahin kemarin dikit dah. Belum dipakai. Ya, itu namanya mustamal. Dah, kita hal yakin la yazalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau dia yakin, insya Allah. Ya, insya Allah sah tayamumnya, sah juga sholatnya. Ini termasuk daripada satu keringanan yang Allah berikan. Kita diwajibkan sembahyang 5 waktu. Allah kasih yang namanya sembahyang jamak, sembahyang qasar. Ya, begitu sebagai pengganti, sama tayamum juga. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Udah ya, sini ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا عرض الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إنه قريب مجيب دعوة يا قضي الحاجات سبحانك لا تحصي عليك كما أثنيت على نفسي فلك الحمد ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نور الأنوار وشر الأسرار وتلك الأجيال ومبتئب بيسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى أهله وأصحابه أحيار عدد عنه وأفضاله اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا من خزائن الرحمة وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأجدادنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة